Shalom, kami Majelis Jemaat GKJW Situbondo mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Puji syukur dan sukacita kita kepada Tuhan karena di tengah-tengah pandemi wabah COVID-19 kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama secara online. Ibadah Minggu pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sandi Hadiwijaya dengan menggunakan liturgi bahasa Indonesia dan tata cara ibadah secara khusus. Kami mengundang warga jemaat untuk bangkit berdiri. Untuk mengawali ibadah Minggu pagi hari ini, kita akan menyanyikan sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 240A, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Datanglah ya sumber rahmat. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini Minggu tanggal 31 Mei 2020, kita bersama-sama kembali memasuki peribadahan Minggu, di mana kita saat ini merayakan hari ke-50, yaitu Minggu Pentakosta. Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati, pikiran, serta jiwa kita untuk menerima panggilan peribadahan. Saat teduh bagi kita semua. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, dan yang memeliharanya dengan setia. Engkaulah Tuhan sumber pertolongan kami, dan Engkaulah satu-satunya Allah yang kami sembah. Maka hanya kepadamu Tuhan kami datang untuk berbakti. Terimalah salam. Anugerah damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan saudara-saudaraku semuanya. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilahkan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan kekasih Kristus, pada hari ini Minggu tanggal 31 Mei 2020, kita patut bersyukur karena kita bisa bersama-sama merayakan Minggu ke-50 atau Minggu Pentakosta, di mana Minggu Pentakosta adalah kehadiran Sang Roh Suci, hadir menjamah setiap umat yang percaya. Maka di Minggu pagi hari ini mendasari rangkaian ibadah kita, ada firman Tuhan yang mendasarinya terambil di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-7. Demikianlah kesaksian akan firman Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan
penyataan roh untuk kepentingan bersama. Melalui pembacaan 1 Korintus pasal 12 ayat 7 ini, maka kita diajak bersama-sama untuk menghayati tema yang telah dipersiapkan oleh Majelis Agung GKJW, yaitu keberanian untuk percaya dan siap dipakai Tuhan. Kita sambut tema yang indah ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237, baitnya yang pertama, Roh Kudus tetap teguh. Kekasih Tuhan yang berbahagia, pada minggu saat ini kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk bersama-sama saling berjumpa di tengah-tengah persekutuan peribadahan kita dengan Tuhan, bersama-sama dengan anggota keluarga kita masing-masing. Tentu di hari yang indah ini Tuhan juga memberikan kesempatan bagi kita kembali lagi untuk mengoreksi, melihat setiap hal yang telah kita lakukan selama dan sepanjang kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita datang kepada Tuhan. Kita datang dengan menyerahkan diri kita, dan kita mengakui segala hal yang telah kita perbuat, baik itu baik maupun buruk di mata Tuhan maupun sesama kita. Kita datang ke hadirat Tuhan di dalam doa-doa kita. Kami ajak Bapak, Ibu, dan Saudaraku untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami menghampiri tahta-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa seluruh rangkaian dan anugerah, berkat dan penyertaan Tuhan senantiasa membersamai, melingkupi, menata dan merawat setiap hidup umat-Mu ini. Setiap kami yang diperkenankan saat ini berlutut di hadapan Tuhan, diperkenankan di dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama kami dalam ibadah Minggu Pentakosta ini. Tuhan, kami bersyukur bila setiap waktu, setiap kesempatan kami boleh beraktivitas, kami boleh berkarya, dan kami boleh bekerja di waktu-waktu kami. Tentu banyak hal yang kami lakukan, baik itu yang berkenan di hadapan Tuhan maupun yang tidak. Maka di minggu pagi hari ini kami bersama-sama menyerahkan diri kami. Kami mencoba melihat kembali setiap hal yang boleh kami lewati, setiap hal yang boleh kami hidupi. Kami mengakui ya Bapa, banyak hal kejadian dan peristiwa, bahkan dinamika kehidupan kami yang kurang, bahkan tidak condong, tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, seperti yang Tuhan firmankan kepada kami setiap harinya. Maka di kesempatan yang indah ini ya Bapa, kami mohon pengampunan-Mu, kami mohon pengasihan Tuhan,
kembali memaafkan dan mengampuni segala kesalahan dan pelanggaran dosa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sucikan kembali kami ya Tuhan, tahirkan kami kembali, sehingga kami layak bersama-sama dengan Tuhan di dalam perjumpaan pagi hari ini, di dalam peribadahan kami. Kami juga memohon pertolongan-Mu, mampukan kami untuk menata, merawat kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga kami benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang memancarkan terang surgawi-Mu dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah ya Bapa, permohonan kami, penyesalan kami sekaligus syukur sukacita kami. Kami letakkan ke dalam tangan dan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup kekal abadi. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita akan membaca Alkitab. Sebelumnya marilah kita berdoa, kita mohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, izinkanlah Tuhan kami pada pagi hari ini untuk merenungkan sebagian firman-Mu. Sucikanlah hati dan pikiran kami Tuhan, sucikanlah tempat ini, tempat kami masing-masing. Bapa, urapilah Bapak Pendeta Sandi Adi Wijaya yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini akan menjadi kekuatan dalam kami menjalani hidup hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi ini terambil dari kitab Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yang demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.
Kekasih Tuhan yang berbahagia, Shalom, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudaraku? Semua baik? Sehat? Ada semangat? Puji Tuhan. Iya, kita patut bersyukur bahwa pada hari ini saudara-saudaraku, para kekasih Tuhan Yesus Kristus, dimanapun panjenengan berada, hari ini Minggu tanggal 31 Mei 2020, kita bersama-sama memasuki Minggu Pentakosta atau 50 hari setelah kebangkitan dari Tuhan Yesus atau kematian dari Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita masih saat ini dalam kondisi yang dengan keterbatasan yang kita hadapi. Kita masih membangun peribadahan di rumah atau di tempat panjenengan berada. Kita masih belum bisa bertemu langsung di dalam peribadahan di rumah ibadah atau di gereja. Tetapi saya menghimbau Bapak Ibu dan Saudara untuk tetap berdoa dan mengharapkan campur tangan Tuhan sehingga virus atau wabah pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan semua masyarakat bisa kembali melaksanakan aktivitasnya dengan baik. Semangat nggih? Saya yakin Bapak Ibu semangat. Iya. Pentakosta, hadirnya Roh Suci di tengah-tengah kehidupan manusia. Tentu saja ini adalah awal baru bagi setiap umat yang percaya melakukan kesaksian di tengah-tengah kehidupannya setiap hari. Nah, kalau kita berbicara soal menjadi saksi bagi saya bukan persoalan yang sulit sebenarnya. Asalkan satu, memiliki atau punya pengalaman kita bersaksi tentang kejadian atau peristiwa yang real, yang nyata, yang pernah kita alami secara langsung. Apa yang kita akan saksikan, apa yang kita akan berikan kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memiliki keberanian. Nah, keberanian ini bisa muncul karena ada sebuah dorongan atau energi positif yang ada di dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Sehingga saya katakan menjadi saksi itu mudah sekali. Ya, namun kebanyakan dalam kehidupan di lingkungan di sekitar kita menjadi saksi itu cukup sulit karena memang ketidakmauan dan keengganan pribadi-pribadi tersebut di dalam memberikan kesaksian. Contohnya ketika ada kejadian kecelakaan misalnya, banyak yang enggan menjadi saksi. Sering kali melemparkan ke orang lain, ke satunya dan ke satunya. Sehingga tidak bisa ditemukan saksi yang baik. Ya, Bapak Ibu dan Saudaraku, ada pengalaman yang otentik dan juga ada keberanian dan juga disertai energi positif yang keluar dari diri kita. Meskipun toh ada memang saksi yang telah dipersiapkan, bahkan telah disetting segala sesuatunya, bahkan sudah ditata kalimat atau redaksionalnya untuk disampaikan kepada orang banyak. Bisa di dalam tanda kutip saksi-saksi palsu misalnya begitu. Mereka sudah dipersiapkan, tapi saya yakin saksi-saksi yang palsu itu tidak akan bisa menyampaikan sesuai dengan kenyataan yang dia lihat. Pasti banyak sekali celah-celah yang bisa dipatahkan argumen atau redaksionalnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara,
Seperti dalam tema ibadah kita saat ini adalah kita mau percaya dan mau dipakai oleh Tuhan. Artinya kita senantiasa sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya di tengah-tengah kehidupan ini. Namun sebelum kita berangkat menjadi saksi Tuhan, mari kita belajar dari peristiwa, dari kejadian yang dialami oleh para murid ketika mereka mempersiapkan dirinya menjadi saksi-saksi Kristus yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes 20 ayatnya yang ke-19 sampai 23. Bagaimana menceritakan kondisi dan situasi pada saat itu yang dialami oleh para murid. Tentu para murid sudah memiliki kenangan, sudah memiliki pengalaman yang terjadi hidupnya bergaul dengan Tuhan semasa pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Tentu ini adalah modal utama. Para murid sudah memiliki bekal dasar yang pertama. Tetapi hal yang kedua dan yang ketiga, para murid masih ragu. Mereka memiliki ketakutan. Mereka tidak mempunyai daya untuk mampu mewartakan kabar kebaikan, kabar kebenaran yang pernah para murid ini alami. Sehingga pada malam itu para murid mengurung dirinya di satu tempat. Dia mengunci pintu-pintu kamar, pintu ruangan itu, mereka berkumpul di sana. Ini mau menunjukkan ada sebuah ketakutan, ada sebuah kekhawatiran, keraguan yang dimiliki, yang terjadi di hati jiwa para murid saat itu. Mereka takut, mereka tidak berani karena peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus yang sangat memukul kehidupan mereka. Apa itu? Penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Orang yang dipercaya, orang yang membawa pengharapan baru bagi para murid justru mengalami penganiayaan yang luar biasa, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Mereka takut mengalami hal-hal seperti itu. Mereka menjadi gentar dan mereka menjadi menutup diri. Namun di saat mereka takut, di saat mereka khawatir, di saat mereka menutup dirinya, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus datang di tengah-tengah keberadaan para murid. Ketika Tuhan Yesus hadir, Dia menyapanya, "Salam damai sejahtera di antara kamu semua." Ini adalah mau membuka wawasan dan pikiran yang baru bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada damai sejahtera. Di dalam Tuhan Yesus Kristus ada kebahagiaan dan kesukacitaan. Sehingga ini mengubah cara pandang mereka yang awalnya mereka takut, yang awalnya mereka khawatir, gentar, dan menutup diri, menjadi segar kembali. Mereka energik, mereka semangat dan luar biasa. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak cukup di situ saja. Ketika Tuhan Yesus menguatkan mereka melalui salam yang Tuhan Yesus berikan, Tuhan Yesus juga memberikan roh pendorong yang positif dalam hidup mereka, yaitu hadirnya Roh Suci atau hadirnya Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan mereka. Sehingga inilah yang mendorong para murid untuk terus bersaksi dan memuliakan nama Tuhan dengan luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudaraku, panjenengan bisa mirsani di dalam tulisan Lukas yang panjenengan bisa membacanya di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Ketika para murid diurapi oleh kuasa Roh Kudus, sangat jelas di sana mereka
mampu mewartakan kabar kebenaran. Bahkan khotbah Petrus sangat luar biasa, mengubah bahkan bisa menembus tembok-tembok pemisah, yaitu bahasa pada saat itu. Para murid bisa menembus tembok yang begitu tebal dengan mereka diberi kemampuan bercakap-cakap, berkata-kata dengan berbagai bahasa. Luar biasa. Roh Kudus kalau sudah bekerja dalam kehidupan umat, Dia akan memberi kekuatan, dorongan dari dalam diri kita yang positif untuk memberikan keberanian dan kita mewartakan kabar kebenaran Tuhan. Saudaraku, hari ini kita masuk Minggu Pentakosta, minggu hadirnya Sang Roh Suci mengurapi setiap umat. Hari ini kita dituntut, kita diajak untuk bersama-sama seperti yang disampaikan firman Tuhan. Kita wartakan kabar kebenaran. Mari kita mau dipakai Tuhan. Namun perlu kita siapkan ladang hati kita. Beberapa khotbah yang lalu saya masih teringat bagaimana kita untuk berani membuka diri, berani untuk dicungkil, berani untuk dicabut akar-akar kepahitan, luka-luka batin kita. Itu tujuan adalah untuk kita siap hari ini dipakai oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan menanti dan menunggu Bapak, Ibu, dan Saudara menjadi saksi-saksinya. Bapak, Ibu, dan Saudara sudah mengalami banyak peristiwa bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam waktu-waktu Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan sudah berkarya banyak hal dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Masih tidak ingatkah atau lupa bahwa hidup kita sampai saat ini adalah campur tangan Tuhan, dan banyak kenangan-kenangan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah pengalaman-pengalaman spiritual panjenengan dengan Tuhan. Dan pengenalan-pengenalan itu, pengalaman-pengalaman itu menjadi modal Bapak, Ibu, Saudara untuk mewartakan betapa baiknya Tuhan kita Yesus Kristus di dalam menolong, menyertai, membimbing, menuntun kita dalam setiap langkah kehidupan kita hari lepas hari. Tiba saatnya kita hari ini untuk bersedia dipakai Tuhan menjadi alatnya, menjadi bejananya. Waduh Pak, bejanaku wis retak. Waduh Pak, bejanaku sudah tidak layak. Kata siapa? Itulah kata manusia. Tetapi kata Tuhan, tidak. Panjenengan ingat 2 orang yang ada di kanan dan di kiri Tuhan Yesus Kristus ketika Dia disalibkan. Bukankah kedua orang ini yang ada di sisi Tuhan Yesus ini adalah penjahat yang sangat-sangat buruk di mata manusia? Tetapi apa yang disampaikan Tuhan? Engkau hari ini bersama-sama dengan aku ke Firdaus. Artinya mungkin gentong kita, bejana kita buruk di mata manusia. Kita sudah jelek di mata manusia. Kita memiliki kelakuan yang tidak baik. Ayo hari ini kita rubah. Ayo hari ini kita perbaiki. Karena Tuhan mampu memperbaiki, bahkan sejahat apapun Tuhan bisa memakai. Paulus, bagaimana Bapak, Ibu, Saudara? Wah, panjenengan bisa melihat sendiri di tayangan-tayangan, entah itu di embun pagi ataupun di dalam renungan-renungan kita bersama. Dipakai Tuhan luar biasa. Satu hal Bapak, Ibu, yaitu bersediakah kita dipakai Tuhan? Itu saja. Terbukakah hati kita untuk dipakai Tuhan? Karena Roh Kudus senantiasa menjamah setiap kita. Mau tidak mau, kita akan dijamah oleh Roh Kudus. Tapi kesediaan kitalah
yang menjadi kuncinya. Mau atau tidak? Kapan lagi toh kita mau berbuat baik untuk kemuliaan nama Tuhan kalau tidak hari ini? Bapak Ibu Saudara, Pentakosta membawa keberanian, semangat bagi kita semua untuk menjadi pengikut Tuhan dan juga mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat baginya. Selamat menikmati Minggu Pentakosta. Selamat juga menata hati, merawat kehidupan saudara-saudaraku semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kekasih Tuhan Yesus yang berbahagia, di saat ini kita akan menyaksikan penampilan dari anak-anak jemaat melalui persembahan pujian yang berjudul Yesus Menginginkan Daku.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama seluruh umat Tuhan di seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Kekasih Tuhan yang berbahagia, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Di akhir doa syafaat nanti kita akan ungkapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Kembali kami menghampiri tahta Tuhan dengan ungkapan syukur dan sukacita bila saat ini kami boleh bersama-sama merayakan ibadah hadirnya Sang Roh Suci berada di tengah-tengah kehidupan umat manusia yang percaya. Bersyukur Tuhan saat ini kami diberi kesempatan untuk membangun persekutuan kami, meskipun dengan keterbatasan kami yang saat ini kami lakukan di rumah kami masing-masing. Namun ya Tuhan, sentuhan-Mu melalui pelayanan yang boleh kami nikmati saat ini membangkitkan semangat dan keberanian kami untuk mampu menjadi saksi-saksi Kristus yang berkualitas baik, mampu menyuarakan suara kebenaran, menyampaikan firman Tuhan dengan betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan. Melalui peribadahan ini ya Bapa, Tuhan senantiasa menjanjikan kekuatan dan penyertaan kepada setiap kami, yaitu Roh Kudus dicurahkan kepada kami semua. Kami mau ya Tuhan seperti para rasul menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Maka kami mohon ya Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu inilah yang menjadi janji Tuhan, menguatkan dan memampukan kami semua. Bapa Sang Maha Kasih, kami juga mengucap syukur bila di tengah-tengah peribadahan kami saat ini kami diperkenankan untuk mengungkapkan segala harapan, segala keinginan melalui syafaat kami. Terkhususnya untuk keberadaan bangsa dan negeri kami ya Tuhan. Engkau tahu kondisi, situasi, keberadaan bangsa dan negeri kami ini yang saat ini terjadi banyak hal-hal yang mendera, menghimpit keberadaan bangsa dan negeri kami ini. Tuhan, kiranya tangan-Mu senantiasa memberkati dan menolong negeri kami ini, sehingga bangsa dan negeri kami ini boleh menjadi rumah, boleh menjadi tempat untuk kami tinggal dan berteduh dan bernaung untuk hidup di dunia ini. Terkhususnya juga untuk para pemimpin negeri kami, di dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawabnya, kami mohon rahmat dan hikmat Tuhan menaungi mereka, memampukan mereka menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Terkhususnya di dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19, kami tidak jemu-jemunya berharap Tuhan, tangan-Mu berkarya boleh mengangkat kembali bangsa dan negeri kami serta seluruh dunia ini pulih dari keadaan-keadaan yang mencekam ini. Setiap orang yang terpapar, setiap pribadi yang mengharapkan pemulihan, mari ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati, sehingga semuanya ini boleh berjalan baik,
bahkan keputusan para pemimpin negeri kami untuk mengembalikan new normal untuk kondisi negeri kami boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami percaya tangan Tuhan bekerja untuk setiap kami semua. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan, dimanapun gereja berada. Mampukan gereja ini menjadi saksi-saksi Kristus di dalam mewartakan kabar kebaikan, kabar kebenaran melalui program kegiatan dan pelayanannya, terkhususnya Gereja Kristen Jayawetan. Kami serahkan Tuhan jemaat-Mu, Gereja Kristen Jayawetan ini, di dalam setiap melakukan pekerjaan Tuhan, setiap melakukan pelayanan di dalam kasih dan penyertaan-Mu, Tuhan tuntun dan Tuhan sertai. Para pemimpin gerejawi kami, baik yang ada di majelis agung, majelis daerah, Tuhan berkati dan Tuhan mampukan mereka menjalankan tugas panggilan dan pelayanan mereka dengan baik, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan majelis jemaat-Mu juga ya Bapa, di dalam terus melayani Tuhan di tengah-tengah jemaatnya, baik melalui ibadah online, melalui gerakan-gerakan diakonia, baik melalui sentuhan sapaan warga di dalam acara embun pagi. Kami percaya Tuhan ini boleh menjadi sarana untuk memuliakan nama Tuhan, membentuk dan menumbuhkan iman kami semua untuk senantiasa lebih kuat, taat dan setia kepadamu. Kami juga menyerahkan seluruh warga jemaat, setiap pribadi yang hari ini berlutut di hadapan Tuhan, mendambakan campur tangan Tuhan, mengurapi setiap kami pribadi lepas pribadi. Mari Tuhan tengok kami dalam setiap kondisi dan situasinya. Bagi yang sakit, bagi keluarga-keluarga yang mendambakan keharmonisan, mendambakan pasangan hidup, mendambakan pekerjaan dan usaha, bagi setiap anak-anak kami yang bekerja dan belajar baik di kota Situbondo maupun di luar kota, para yuswa, lansia, janda, duda, yatim piatu, juga kepada setiap saudara-saudara kami yang di dalam 1 minggu ini mereka berulang tahun, kepada anak Glorius Nathanael Timisa dan juga keluarga Bapak Putu Judianto dan Ibu Asih Wuriana, dan seluruh warga jemaat kami dalam setiap kondisi situasi mereka. Engkaulah yang empunya kehidupan, berkat rahmat, kesukacitaan senantiasa tercurah melingkupi dan menata seluruh rangkaian kehidupan setiap pribadi lepas pribadi. Terlebih ajarlah kami untuk setia, menyandarkan hidup kami kepada Tuhan, melakukan dan menghidupi firman Tuhan dan kehendak-Mu dalam setiap waktu hidup kami. Ampuni kami bila di dalam peribadahan ini ada dosa, kesalahan, bahkan ketidaksempurnaan kami. Kami mohon ampun dan belas kasih Tuhan. Inilah ya Bapa doa kami, inilah ungkapan syukur dan sukacita kami. Semuanya kami serahkan dan kami letakkan ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dasar firman untuk persembahan pada minggu pagi hari ini kita ambil dari Mazmur 86 ayatnya yang 12 yang demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Mekanisme persembahan, warga jemaat bisa memasukkannya ke dalam amplop, kemudian bisa menyerahkannya kepada majelis yang terdekat,
jemaat juga bisa menyerahkan persembahan tersebut kepada majelis bendahara gereja, ataupun jemaat bisa langsung menyerahkan kepada Bapak Pendeta Sandi Hadi Wijaya yang berada di Gereja Kristen Jawi Wetan Situbondo. Untuk warga jemaat yang berada di luar kota ataupun warga jemaat yang ingin memberikan persembahan khusus, bisa mentransfer pada rekening yang sudah tertera di bawah ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita nyanyikan pujian persembahan kita yang kita ambil dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1 dan ayat yang ketiga, ku dengar berkat-Mu turun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari persembahan ini kita bawa dalam doa. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu dapat tertanam di setiap hati kami masing-masing dan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Untuk hamba-Mu ya Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu, kami mohon berkati dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, agar firman-Mu ini semakin dibentangkan. Bapa di surga, pada saat ini kami memberikan persembahan. Kiranya Bapa mengkuduskan dan terimalah persembahan ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini nanti digunakan. Bapa di surga, kami akan undur diri dari ibadah-Mu yang kudus ini. Kami akan melanjutkan kegiatan kami sehari-hari. Kiranya Bapa menyertai kegiatan kami di setiap harinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan saudaraku, undurlah dari peribadahan ini dengan penuh sukacita dan syukur. Senantiasa bekerjalah dengan tekun, sungguh-sungguh, dan kembali ke dalam setiap aktivitas kita dengan tetap menyandarkan hidup ini di tangan Tuhan. Sebab kita percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong kehidupan kita. Dialah yang akan memberkati, menyertai, dan menuntun setiap langkah
saudara-saudaraku di tengah-tengah perziarahan iman. Kita akhiri ibadah ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 346, baitnya yang pertama, Tuhan Allah beserta engkau. Jemaat Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.